Tuhan bersatu padu, pegang erat tangan kami satu persatu. Kami memilih berjalankan Tuhan, kan tinggal landas atau tinggal kandas. Tuhan kami siap untuk kandas, tinggal kandas. Puji nama Tuhan Yesus besertaku. Pam 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 pam. Kami anak Tuhan bersatu padu, memegang erat tangan kami satu persatu. Kami memilih jalan Tuhan, kami kan tinggal landas tapi takkan kandas. Tinggal landas atau tinggal kandas. Tuhan kami siap untuk tinggal landas. Tinggal landas atau tinggal kandas. Puji nama Tuhan Yesus beserta. Tinggal landas atau tinggal kandas. Tinggal landas atau tinggal kandas. Tuhan kami siap untuk tinggal landas. tinggal landas atau tinggal kandas. Puji nama Tuhan Yesus besertaku. Puji nama Tuhan. Nama Tuhan Yesus besertaku. Puji nama Tuhan Yesus besertaku. Puji nama Tuhan Yesus besertaku. Oke. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami mengucap syukur buat waktu yang Kau berikan bagi kami pada malam hari ini. Walaupun kami berada jauh di mana-mana, namun kami boleh berkumpul malam hari ini untuk boleh beribadah. Pimpin ibadah singkat kami malam hari ini, agar kami boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita angkat satu pujian lagi. Anggur biru. Oh, anggur baru ya. Ini lagu lama lagi ya, kita ya. Hati-hati mulut ya. Di tempat ini urapan yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan, saat pembebas tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapan yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu
anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Oke. Thank you. Atus. Kita akan masuk ke dalam ruang kesaksian. Mungkin dari teman-teman ada yang setelah sekian lama. Selamat malam everybody. Semua di tahun 97. Mungkin ada yang punya kesaksian, mau bersaksi. Dipersilahkan. Hening. Ada yang mau bersaksi? Ketua panitia mana nih, ketua panitia? Ketua panitia Priska sama Wino lah. Ya iya. Joshua. Oh Yos. Oh Yos, iya benar. Seksi acara aja. Seksi acara antara Priska atau Wino. Wino. Iya. Nih, main tunjuk-tunjuk dia. Nggak boleh loh. Ya, sambil dipikirkan. Mungkin setelah firman Tuhan nanti ya, kesaksiannya ya. Iya, boleh. Oke. Kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian tahta suci. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk tahta sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk tahta sucinya, langsung ref. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah
di sini. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah Tuhan kami bisa bertemu malam hari ini. Kami tahu waktu ini adalah waktu anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, dan kesempatan ini sangat berharga bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu Tuhan menolong kami, supaya firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan sungguh menguatkan kami, dan semua ibadah kami menjadi kepujian dan kehormatan bagi nama Tuhan. Tolong agar semua sarana yang kami pakai juga berfungsi dengan baik, dan kiranya Roh Kudus mengambil alih semuanya, agar sama-sama baik hamba-Mu yang menyampaikan, dan semua kami yang mendengarkan juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, salam semua. Selamat malam. Tes. Ya. Oke. Malam, Khairul. Iya. Saya senang sekali bisa bertemu dengan kalian sesudah sekian lama tidak bertemu. Iya. Ada sebulan, Om, Kak. Kenapa? Ada sebulan kita nggak ketemu ya? Iya. Yang lain, aduh bertahun-tahun. Dengan Pran aja saya baru ketemu sekarang ini 27 tahun ini Pran baru ketemu. Kangen sama Kak Usada. Padahal saya sering ke Kupang loh. Itulah. Iya. Atus juga sering kadang kontak sama saya. Ya, Eki terakhir saya ketemu 2015 Eki ya. 2015. Oke, malam hari ini saya tidak khotbah, tapi saya mengajak kita sharing saja. Ya, ini kan kita 15 orang. Bolehkah kita berbagi? Saya ingin bertanya, rekan-rekan sekalian, satu orang 1 menit, semua harus bicara ya. Semua harus bicara, buka saja. Saya ingin tahu pergumulan apa yang sedang kalian hadapi sekarang, yang bisa kalian ceritakan. Pergumulan apa yang terberat, yang kalian rasakan sekarang. Oke. Saya minta mulai dari dari yang nona-nona dulu, yang wanita dulu. Nona, kau duluan Nona. Silahkan. Satu orang 1 menit, tidak boleh lebih. Apa itu? Atau begini saja supaya mudah, supaya agak tidak sulit. S3 Kalian Kak, sedang S3. menggumuli apa sekarang ini yang menjadi pergumulan kalian? Oke, mulai dari Elta. Kok saya duluan ya kan? Habis ini Bentar ya, Heki. saya set timer dulu ya. Iya. 1 menit kan. Silakan. Takutnya curhat panjang kalau nggak di Nggak boleh, timer. nggak boleh Iya, panjang. makanya di timer Kalau dulu, di panjang nanti timer. pribadi. Apa masalahnya pergumulan sekarang? Pergumulan ya, Kak. Pergumulan. Mungkin lebih ke
akhirnya ini agak kurang sabar gitu aja sih. Oh, kurang sabar. Eh, ada saat-saat di mana maksudnya kita pribadi kan masing-masing juga punya permasalahan masing-masing, punya permasalahan mungkin Jangka panjang ya, pekerjaan, Bu. iya, gitulah Kak. Jadi intinya terutama di kerjaan mungkin karena sekarang ya gini, karena pandemi ini terus ada berbagai macam berita-berita yang nggak benar yang didengar oleh masyarakat. Akhirnya kami, terutama yang medis itu biasanya jadi kena, dan itu menghadapi orang-orang yang susah diberitahu itu membuat kadang-kadang mikir udahlah nggak usah dia terserah dia mau ngapain deh, sakit sana deh gitu kan. Kadang-kadang ada saat ingin bilang gitu. Malah terakhir tuh kemarin ada pasien yang perbaikan klinis karena dia udah perbaikan. Tolong ada Jadi timekeeper ya. ya, timekeeper tolong ya, ada perbaikan. Jadi karena ada perbaikan jadi dia bisa jalan-jalan, terus akhirnya dia ngamuk, dia memaksa untuk pulang. Itu sempat ada terucap kata-kata, "Tahu kayak gitu nggak usah diobatin ya." Gitu. Ada kata biar aja dia kemarin lemes-lemes jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ada saat-saat di mana gitu deh, kesabaran itu begitu. Begitu kan. Jadi, nanti bisa sharing lebih lanjut. Ya, Hesti. itulah intinya. Hesti sekarang. Iya. Habis ini dia. Hesti ya? Hesti dulu. Oke, Hesti. Aku pergumulannya apa ya? Ya, aku sekarang seorang single mom, jadi aku kadang butuh waktu lebih. Karena kalau udah single mom kan aku harus mencari nafkah buat anak-anak aku. Jadi waktu buat anak-anak sedikit berkurang. Jadi emosi juga pasti lebih sering dimainin gitu. Gimana caranya untuk bisa berbagi antara pekerjaan, diri aku sendiri sama anak-anak, itu aja sih. Oke, terima kasih Hesti. Ya. Diana. Suaranya Diana masih di mute. Mungkin nggak terlalu banyak apa ya, pergumulan sekarang sih lebih ke perkembangan rohani anak-anak sih, lebih ke situ. Karena jujur saya sendiri kayak ngerasa yang masih apa ya, kayak masih kurang untuk jadi contoh yang baik mungkin ya. Lebih ke situ sih, Kak. Oke, terima kasih Diana. Siapa lagi ya? Ellen ya? Ellen. Kenapa? Silakan. Jus dong aja wakilin, jus dong. Nah, jus dong. Kayaknya yang punya pergumulan suaminya kayaknya, Kak. Jangan-jangan pergumulannya terhadap suami nih. Saya itu pergumulannya nggak bisa nyusuin. Kau minta dijewer emang ya? Enggak sih ya, biasalah pergumulan ya, kondisi pandemi gini ya paling ada ketakutan kayak di kerjaan, di bisnis, gitu-gitu aja sih sebenarnya. Oke. Sebenarnya kan cewek ini yang ditanya ya. Iya. Kenapa kamu yang jawab? Makanya itu. Kamu nurut. Gara-gara Atus ini. Kok saya jadi? Lanjut lagi. Siapa lagi yang cewek ini? Ada Nika. Nika, kemana Nika? Nanti Nika lagi ada tamu, Kak. Oh. Ya. Eki nanti tolong catat ya pergumulannya Eki nanti untuk didoakan ya. Iya. Enaknya kasih tugas tuh begitu. Enak kasih tugas. Oh, itu Nika muncul. Nika silahkan Nika. Izin. Ada tamu di rumah. Oh, iya sudah. Sambil dengar aja. Oke. Oke, silahkan. Sekarang Fran.
Iya Kak. Nah, Ya, ini sambil ini ya, mungkin agak dengar suara TV sedikit nih, anak-anak lagi nonton juga. apa singkat saja. Kecilin dikit saya. Mana tadi remote-nya? Nah, pergumulannya yang paling ya sebenarnya ini sudah dilaksanakan, sudah dilakukan dan tapi terus diperbaiki. Ada dua sih, Kak. Yang pertama saat ini kan saya terlibat di pembangunan gereja baru kan. Jadi bersama Pak Gembala tuh bangun gereja lah. Kita lagi penuhi penyelesaian. Di saat pandemi gini orang gerejanya pada tutup, pada ini kita malah bangun gitu. Dan ya cukup tinggi tensinya karena harus segera kan. Dan kami udah menyelesaikan 90% dalam 18 hari. Jadi dan itu kerjaan sendiri. Saya nggak pakai tukang, kita kerjain sendiri dengan kemampuan modal persekutuan zaman dulu ya, melihat, melaborasi, melakukan, akhirnya ternyata di masa depan bisa. Itu yang pertama. Yang kedua itu saya punya strategic bisnis karena kemarin training dan seminar itu nggak bisa jalan saat ini karena nggak mungkin ngumpulin 1000-an orang, nggak mungkin ya, 100 saja nggak mungkin. Jadi seminarnya saya pending, padahal banyak tuh potensinya, trainingnya juga. Nah sekarang saya strategiknya ke homeschooling. Nah puji Tuhannya homeschooling ini mitra-mitra kita sudah pada berdatangan ya, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur gitu. Tinggal meyakinkan aja nih orang tua murid bahwa situasi homeschooling sama sekolah biasa tuh berbeda. Kalau homeschooling kita memang tatap muka, tapi kita hanya maksimal satu kelas itu cuma 4 anak. Jadi memantaunya sangat mudah. Gitu. Itu sih yang jadi ini. Kalau urusan dengan diri saya pikir udah selesai lah. Saya dengan diri saya udah selesai. Nggak ada lagi yang saya harus cari dan kejar sebagai bentuk aktualisasi. Nggak ada lagi udah. I'm done with myself. Oke, terima kasih, Frans. Iya, baik. Silakan yang lain lagi. 1 menit saja, jangan panjang. Christian Johan. Hai Bang. Pergumulannya sih sekarang pandemi saya berkecimpung di bisnis pertambangan. Mungkin teman-teman tahu sekarang harga komoditi kemarin minyak dunia hampir 0. Jadi kebetulan saya pegang beberapa tambang di Indonesia. Kami harus memilih menutup beberapa lokasi dan melakukan PHK. Jadi itu yang jadi pergumulan mungkin teman-teman. Oke. Ya doakan juga untuk orang-orang di lapangan. Sekarang traveling sangat sulit. Jadi banyak prosedur yang harus ditempuh. Jadi kami kesulitan untuk bisa keliling dari satu tempat ke tempat lain. Oke, terima kasih Christian. Priska. Iya Kak. Kalau dari saya Kak masih sama kayak seperti waktu itu. Jadi setelah PHK kena bulan Mei sampai sekarang masih belum. Doakan saja untuk pekerjaan, tapi bersyukur bagi saya ini seperti waktu istirahat Tuhan berikan. Ya salah satunya ya bisa mengurus seperti acara kita malam ini sama teman-teman. Tuhan kasih waktu untuk punya waktu santai lah. Dan sekarang ada jalan nih bisnis kecil-kecilan, jual makanan, istri yang buat. Jadi doakan itu saja Kak untuk pekerjaan. Terima kasih Kak. Bukan anak disco, ini siapa nih? Bukan anak disco. Itu siapa tuh? Bukan anak disco. Lisbon Kak? Anak Lisbon. dangdut Kak. Anak dangdut ya. Lisbon. Silakan. Lisbon. Lisbon nggak dengar ya? Oke, kita beralih dulu ke Wino dulu. Lagi disco soalnya, jadi nggak dengar. Lisbon lagi bertamu ke rumah Nika Kak. Wino. Kalau aku sih
saat ini karena kondisi lagi pada dirumahkan, sekolah juga dirumahkan, kegiatan-kegiatan juga semua dirumahkan, jadi ya lagi di rumah. Permasalahannya kan mesti melihat sampai sampai dia sisi sekolah itu buka kan, sekolah itu buka baru kita ada kegiatan. Tapi kalau nggak ada ya berarti mesti pending dulu gitu loh. Jadi sementara ini masih di rumah saja. Terima kasih Wino. Satu lagi ini siapa? Unit bisnis TLS ini siapa ya? Halo. Ferdinand Utuh itu Kak. Ferdinand ya. Ferdinand silahkan. Kak Usada. Maafkan saya Selamat Ferdinand. Aduh, lama tak bersua kita ini. Silakan. Ya, terima kasih. Pergumulan saya saat ini karena kita bekerja dan banyak di lapangan, sehingga di era pandemik ini kita tidak harus dikurangi kunjungan-kunjungan ke lapangan. Dan termasuk mau beribadah sekarang kan tidak boleh di Jakarta. Jadi rasa pengen ketemu dengan hamba Tuhan, dengan pengurus dan jemaat juga terhalang, meskipun setiap minggu 2 kali ibadahnya itu by daring. Tapi memang beda sih, karena ini kan new normal ya. Jadi seperti itu. Yang kedua, pergumulan saya mungkin kalau tadi dengar teman-teman sudah punya si kecil atau buntut. Kalau saya masih seperti yang dulu, tapi puji Tuhan Desember ini mohon doanya supaya semuanya dilancarkan. Wah, kalau Desember tahun lalu nggak jadi. Untuk menikah. Baru mau mulai. Oke. Itu aja Kak Usada. Terima kasih. Oke. Siapa lagi ya? Mario belum. Iya. Yang jadi pergumulan saat ini ya karena dalam masa pandemi balik lagi pasti pekerjaan, karena saat ini pekerjaan saya ada di entertainment, tidak bertemu dengan banyak orang itu sangat berpengaruh sih. Jadi baik dari salesnya, baik dari scouting, ya karena berhubungannya ke arah sana semua, karena berjalannya online, jadi agak kurang sih Kak. Itu yang jadi pergumulan saat ini. Oke, terima kasih Mario. Habis Atus nanti terakhir Eki ya. Anak disco belum tuh anak disco? Dia nggak dengar anak disco. Lagi bunyi musiknya kenceng Kak. Iya. Tadi nge-lag. Tadi nge-lag. Oh, udah dengar Kak. Ya ada mujizat loh. Klasik alasanmu, Bon, klasik. Oh, ada kan? Itu sudah pergumulanku. Oke. Atus dulu, Atus. Yang lain juga matiin. Atus. Matiin video lagi. Halo Atus. Suaranya nggak ada. Atus nggak ada suara. Tes. Dengar? Ya, dengar. Ya, coba. Kalau saya pasangan hidup, Kak. Oh, gampang. Nanti saya cariin kalau itu. Kan tahun ini, apalagi tahun ini udah mau 40 tahun kan, jadi ya. Nanti Atus kontak saya pribadi ya. Saya banyak.
Jadi belum ada keputusan tuh. Hah? Apa sih, Yud? Tenang tuh. Oke, next. Next. Iya, anak diskol. Siap, Kak. 1 menit ya, jangan lama diskolnya. Siap, Kak. Ya, kalau aku sih ini aja, roda bisnis lagi pada tiarap semua. Jadi kita masuk golongan rebahan semua nih sekarang. Gitu. Jadi lompatan-lompatan yang tadinya mau ekspansi, ya udah sekarang mah rebahan aja dulu. Nungguin sampai beres, tapi sambil cari-cari yang lain apa gitu yang bisa diolah. Begitu. Oke, terima kasih. Oke, Sama-sama, sekarang Kak. kita dengar pergumulan hamba Tuhan. Bapak Eki. Silahkan Bapak Eki. Supaya jemaat ini tahu Eki pergumulan kita. Kita juga ternyata punya pergumulan. Beni, Kak. Beni belum, Kak? Beni. Beni mana Beni? Beni lagi kopi dia. Beni Raming. Ben. Ya, halo. Mana Ben? Ini nggak kelihatan Ben orangnya Ben. Halo. Absen. Wajahnya Ben. Bukan kopimu, nah, bukan kopimu. Bukan kopimu, Ben. Mukamu. Wajah. Ayo Ben. Lagi sisiran dia. Nah, itu dia. Halo semua. Iya, Kak. Hai. Aisyah ya? Iya, ini sama. Aisyah. Ya. Oke, Ben. 1 menit, Ben. Kalau saya sama yang lain. Jadi dampak dari pandemi ini ya, luar biasa. Seperti yang Pak Christian bilang tadi, harga minyak tinggi. Ini di Badak juga sebenarnya kelihatan dari luar kan tenang-tenang aja, padahal ya istilah kasarnya siaga 1 karena harga LNG itu 1 metrik tonnya itu lebih mahal Starbucks daripada 1 gelas Starbucks lebih mahal daripada 1 metrik ton LNG. Jadi ya situasi lagi nggak ada kepastian. Mungkin pergumulan saya dan teman-teman di Bontang ini ya itu Pak, itu Kak. Di harga. Terima kasih Ben. Semuanya terancam, iya itu aja Kak. Eki, silakan Eki. Pergumulan, silakan. Menyesuaikan diri dengan tugas-tugas sebagai gembala. Jadi kalau dulu pelayanan mahasiswa itu kita bisa langsung kasih kreativitas, kita bisa langsung kerjakan. Di sini harus banyak koordinasi yang jadi mau bilang terhambat, tapi memang harus melihat pengurus juga, terus belum lagi masukan jemaat banyak sekali, terus nggak direct, jadi ada yang itu banyak juga info-info yang kurang baik, kurang tepat gitu. Jadi pelayanannya harus berhikmat lah gitu. Belum lagi mempersiapkan khotbah di tengah jemaat yang pergumulan yang ada sekarang ya, di PT Badak apalagi ya ini. Ya itu Kak, tolong didoakan atau di. Oke. Terima kasih ya. Ternyata kita semua punya pergumulan ya. Ya, betul ya. Semua punya pergumulan, punya masalah. Dan masalah kita itu masing-masing tidak gampang untuk diselesaikan. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita harus ingat bahwa kita ternyata punya pergumulan. Dan kita ternyata tidak bergumul sendiri. Oke, sekarang saya mengajak kita baca satu bagian firman Tuhan ya, dari 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal 1. Ya. Saya baca ayat 3 ya, mulai ayat 3. 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 4.
Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan, dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Oke, kemudian saya baca lagi ayat yang ke-9. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Ya, rekan-rekan sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang pergumulan, inilah bagian dari kehidupan kita. Baik yang melayani di gereja, di rumah tangga, di pekerjaan, semuanya memiliki pergumulan. Jadi ingat, selama kita hidup di dunia ini, semua kita memiliki pergumulan. Tidak ada seorang pun yang tidak memiliki pergumulan. Jadi jangan merasa bahwa pergumulan kita itu berat sendiri. Ya, jadi semua kita memiliki pergumulan, dan kita juga bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan dan memiliki saudara seiman ya di dalam mendengarkan dan menolong kita. Pergumulan kami hamba Tuhan juga tidak gampang. Ya, dalam masa seperti ini pergumulan kami bertambah karena pergumulan jemaat bertambah, pergumulan kami pun jadi bertambah. Bagaimana kami bisa melayani jemaat dengan baik? Ya, kalau kita membaca tadi dari 2 Korintus pasal 1, penderitaan Paulus jauh lebih berat daripada penderitaan kita. Penderitaan Paulus itu sampai ke titik nadir di dalam hidupnya. Jadi dia merasa dirinya sudah hampir mati. Ya, pergumulan yang sangat berat. Paulus itu bukan orang yang cengeng. Paulus itu orangnya kuat. Paulus itu orang yang punya moto hidup. Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Oke, saya bertanya. Siapa yang tahu indahnya surga? Tolong angkat tangan. Nggak ada yang tahu ya? Halo, sekali lagi saya tanya nih. Siapa yang tahu indahnya surga? Ada bidadari kali ya? Nggak tahu, Kak. Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Ada. Kemudian berikutnya, siapa yang tahu kalau dia sudah mati, dia masuk surga? Esti? Yakin cuma masuk surga ya? Oh, yakin dong. Yakin ya? Amin. Mau saya doakan sekarang? Makasih, Kak. Makasih. Ya nggak sekarang juga dong. Makasih loh, Kak. Aduh. Tahu surga indah, tetapi sekarang nggak mau ke sana. Iya dong, Kak. Oke, tahu nggak kalau ini kan kalau bukan pandemi, kalau misalnya Bali itu indah, mau ke sana? Kalau bareng-bareng mau. Mau ya, bisa jalan-jalan indah gitu ya. Tapi kalau surga indah, kenapa nggak mau ke sana? Bukankah masalah Anda selesai? Belum waktunya. Belum waktunya. Biasanya alasannya bukan itu, karena masih banyak dosa. Ampun. Oke. Jadi jangan bohongi pendeta ya, pendeta juga tahu. Oke, sekarang kita lihat dari yang kita baca tadi itu. Satu, pesan saya dari bagian firman Tuhan ini, dalam setiap pergumulan, jangan kehilangan iman. Jangan kehilangan kepercayaan, jangan kehilangan pengakuan kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa itu. Tadi ayat 3 itu dimulai dengan kata, terpujilah Allah. Ya. Waktu Paulus menaikkan pujian ini bukan dalam kondisi baik-baik, bukan dalam kondisi harga minyak baik, bukan dalam kondisi dia hidupnya nyaman, tapi dalam kondisi dia berada dalam titik terendah dalam hidupnya, titik nadir. Dia berat sekali pergumulannya karena dimusuhi banyak orang di dalam maupun di luar, dari orang Yahudi, orang Yunani, banyak sekali musuhnya karena dia memberitakan Injil Tuhan. Sangat berat hidupnya. Ya, bahkan
betul-betul dia hampir mengalami kematian, kelaparan, penderitaan, siksaan, tenggelam, dan lain sebagainya kapalnya. Kita belum sampai ke titik itu, bukan? Tapi Paulus berkata bahwa dia mendapatkan kekuatan dan tetap memuji Tuhan. Pujian yang terbaik itu selalu lahir dari pergumulan yang terberat. Iya. Masih ingat lagu Nyamanlah, Nyamanlah Jiwaku? Itu lahir dari orang yang mulai pergumulan karena ditinggal oleh anaknya, meninggal karena peristiwa-peristiwa tragis. Hampir semua lagu-lagu yang menyentuh hati itu lahir dari beratnya pergumulan hidup. Ya. Jadi kalau ingin menghasilkan sesuatu karya yang indah, memang lahir dari pergumulan yang berat. Jadi jangan takut. Ya. Mengapa Paulus dapat memuji Tuhan? Karena dua alasan. Pertama, karena Paulus menemukan Tuhan itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan. Allah yang murah hati. Nah, kemudian yang kedua, mengapa Paulus terus dapat memuji Tuhan? Oleh karena dia menemukan hanya Tuhan yang dapat memberikan pertolongan dalam situasi seperti itu. Ya. Tadi kalau saudara-saudara lihat di ayat yang ke-9, Paulus berkata bahwa pergumulan itu membawa dia belajar untuk bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, bukan pada dirinya sendiri. Nah, pandemi COVID-19 ini memang berat, ya. Kemungkinan besar kalau dilihat dari kondisi sekarang, negara kita akan menghadapi resesi, ya. Karena sudah 5 negara mengumumkan resesi: Amerika, Jerman, Hong Kong, Korea Selatan, dan Singapura. Ya, jadi ada kemungkinan kita akan menghadapi situasi seperti itu. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya di masa-masa pandemi ini, betul-betul ketergantungan kita dengan masalah materi, masalah yang lain itu betul-betul seperti dikikis habis gitu. Betul-betul kita ini diajar untuk evaluasi, menggantungkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, saya tahu ini tidak mudah, gampang bagi kami untuk membicarakannya, tetapi ini pergumulan yang tidak mudah. Gereja-gereja juga ada yang sudah tidak lagi dapat berjalan dengan baik karena kondisi keuangan dan lain sebagainya. Ya, bersyukur tadi Pak Fran tadi malah membangun gereja. Itu jarang terjadi dalam kondisi seperti sekarang ini. Ya. Kalau lihat wajah-wajah kalian juga wajah penuh pergumulan semua. Iya. Kelihatannya aja happy disco-disco, tetapi kalau bicara pribadi nanti dia pasti nangis. Iya. Saya tahu biasanya gitu. Saya kenal jemaat model seperti ini. Dia happy-happy tetapi sungguhnya hatinya penuh dengan luka. Penuh dengan pergumulan berat ya. Iya. Seperti Hesti kelihatannya dia berat itu. Kelihatan topang-topang. Iya. Tidak mudah hidup sendiri ya. Elta juga saya tahu sebagai seorang tenaga kesehatan sekarang pergumulan tidak mudah karena dekat sekali dengan orang-orang sakit dan kritik itu begitu kuat sekali. Orang tidak mengerti kondisinya. Wajar kalau tidak sabar menghadapi situasi itu. Ya, tapi ingat dalam situasi seperti ini, pesan seperti Paulus tadi, terpujilah Tuhan karena Dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kemudian Allah sumber penghiburan. Oke. Saya akan tutup renungan singkat malam hari ini dengan sebuah kisah. Sebuah kisah ya. Kisah ini mungkin ada yang sudah baca ya dari artikel dari renungan santapan rohani dari Auda Libret, ODB ya. Dikisahkan ada seorang hamba Tuhan menulis artikel rohani. Ya, menulis artikel rohani yang memberikan kekuatan kepada banyak orang. Dia menulis itu menggali Alkitab, dia sangat menikmatinya untuk memberikan kekuatan. Ya, wajar kan karena memang hamba Tuhan, dia menikmati menggali firman Tuhan, menuliskannya jadi berkat bagi orang lain. Itu dilakukannya sejak tahun 1988. Kemudian tahun 2006
ada kejadian yang tragis yang melanda keluarganya. Anaknya yang terkasih, anak perempuannya, meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Ya. Setelah anak yang dia sayangi itu meninggal, dia begitu terpukul sekali. Dia terpukul sampai akhirnya dia tidak bisa lagi menulis artikel rohani, renungan-renungan harian itu dia nggak bisa. Iya. Jadi, kalau kita menghadapi pergumulan, wajar kalau kita menghadapi tekanan atau reaksi secara emosi. Iya. Daud bertanya, Tuhan sampai kapan pergumulan ini selesai? Nabi Habakuk juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa keadilan muncul terbalik? Kenapa Tuhan yang suci membiarkan kejahatan? Kenapa Tuhan tidak menolong? Mungkin itu juga pertanyaan banyak di antara kita orang percaya, di mana Tuhan dalam situasi seperti ini? Apakah Tuhan nggak ngerti? Apakah Tuhan nggak sayang? Ya, kenapa Tuhan nampaknya diam dalam pergumulan seperti ini? Nah, saudara-saudara sekalian, pertanyaan-pertanyaan itu adalah pertanyaan yang jujur yang sebenarnya harus kita jawab. Jadi kita dipanggil untuk memberikan jawab. Nah, kalau dibaca tadi ayat 3 dan ayat yang keempat, itu firman Tuhan sebenarnya disebut dengan siklus penghiburan. Ya, Paulus menghadapi kesulitan, dia dihibur oleh Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Dengan penghiburan yang didapatkan dari Tuhan itu dia menghibur orang lain. Ya. Jadi ada siklus yang terus berputar. Jadi setiap kita memang menarik sekali. Kadang kita berpikir bahwa kita sendiri menghadapi pergumulan, tetapi dalam kesusahan, coba kalau saudara-saudara membagi atau menolong orang lain dalam kesulitan seperti ini, justru itu mendapatkan kekuatan pribadi. Ya, saya ulangi, kadang kita sulit berbagikan karena kita sedang dalam kesulitan seperti ini. Coba bahwa dalam situasi ini, meskipun berat, tapi kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan, kita dapat menolong orang lain. Tidak hanya bersifat materi, tetapi juga mungkin mendengarkan. Sekarang ini dibutuhkan banyak telinga untuk mendengarkan dan hati untuk berdoa. Ya, saya buka diri kepada kalian kalau punya pergumulan, silakan SMS, silakan WA, silakan telepon. Dengan senang hati saya akan doakan. Kalau mau ketemu di dalam doa, jam 4:30 pagi saya turut berlutut untuk setiap ada pergumulan. Ya, WA saja secara pribadi. Rahasia dijamin tidak akan dikasih tahu ke orang lain. Ya, ya, anak disko, silahkan ya. Oke, kemudian yang terakhir, ingat bahwa penderitaan itu punya tujuan yang mulia. Pergumulan itu punya tujuan mulia, betul-betul mengajarkan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus tadi. Ya, jadi betul-betul murni. Selama ini mungkin kita kita terlalu nyaman, sekarang kita betul-betul bisa evaluasi diri kita. Betulkah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Atau kita masih bergantung dengan kekuatan kita, keterampilan kita, uang kita? Sekarang itu betul-betul kita diajak untuk murni bergantung kepada Tuhan. Ya, betul-betul kita diajak seperti dalam kondisi seperti itu. Dan ingat bahwa dalam pergumulan itu Paulus berkata dia jujur, tanpa doa dari saudara seiman dia tidak kuat menghadapinya. Ya, saya tutup dengan ayat yang ke-11. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Ayat yang ke-11. Jadi persekutuan kita ini sangat penting untuk kita saling mendoakan. Dan cerita tadi saya sambung, Bapak yang menulis artikel itu tadi, dari tahun 1988, kemudian tahun 2006 anaknya meninggal dan dia berhenti. Dia baru bisa menulis kembali itu sesudah berbulan-bulan kemudian. Ya, kurang lebih 6 sampai 8 bulan mungkin dalam catatan itu dia baru bisa menulis kembali. Karena dia menemukan bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah Allah yang baik. Allah yang memberikan penghiburan, kekuatan dalam pergumulannya. Ya. Jadi memang tidak mudah. Orang yang berduka cita bangkit biasanya paling cepat 6 bulan.
Nah, kita sering kali salah ya. Misalnya ada teman kita, keluarganya meninggal. Kita datangkan turut berduka cita, kita bilang sabar dan lain sebagainya. Nah, waktu kita datang itu, dia itu bukan pergumulan terberat. Pergumulan terberat sesungguhnya ialah sesudah semuanya pulang, semuanya pergi. 6 bulan pasca kedukaan itulah yang paling berat dalam hidup manusia. Biasanya dia harus bangkit dari kesulitan itu. Ya. Kalau 6 bulan sudah berhasil bangkit itu cepat. Ya, jadi kalau ada teman, ada saudara yang keluarganya, sahabatnya, keluarga anaknya, orang tuanya meninggal, jangan dihibur hanya pas ada jenazah. Sesudah penguburan itulah masa yang paling kritis sebenarnya. Pada masa itu, misalnya kalau suami meninggal, dulunya ada, sekarang tidak ada. Dulunya dengar ngoroknya, sekarang tidak dengar lagi. Dulunya dengar dia buang angin, sekarang tidak dengar lagi. Suara-suara itu tidak terdengar lagi, dan itu membuat ada sebuah kehilangan yang dalam sebenarnya di dalam hidup kita. Ya, jadi saya rindu bahwa firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita sekalian, dan biarlah kita mengalami bagaimana perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam situasi sulit. Ingat, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk bagi kita. Rancangan Tuhan selalu rancangan damai sejahtera. Hanya kita belum menangkap maksud Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu malam hari ini. Terima kasih karena di dalam segala situasi, segala pergumulan, masalah yang kami hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetaplah Allah kami. Tuhan tetaplah Maha Pengasih dan Penyayang. Dan Tuhan adalah Bapa kami yang dekat dengan kami, anak-anak-Mu. Dan Engkau memberikan Roh Kudus-Mu untuk menghibur kami, untuk menolong kami, untuk menopang kami, untuk mengangkat kami dari pergumulan, dari kejatuhan, dari berbagai masalah yang kami hadapi. Malam hari ini Bapa, hamba berdoa untuk setiap kami yang hadir di tengah persekutuan ini. Apapun pergumulan kami, apapun masalah kami, tolong kami sekalian, agar kami menemukan pertolongan hanya daripada Tuhan. Tolong kami agar kami betul-betul secara total menggantungkan diri kami kepada Tuhan. Hamba berdoa mungkin ada teman-teman yang sedang gelisah, sedang kecewa, sedang menghadapi jalan buntu di dalam hidupnya. Hamba berdoa ya Tuhan berikan jalan keluar. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang menghambat kami untuk bisa bekerja, bisa bergerak, dan juga bisa bertumbuh secara rohani, Tuhan ampunilah kami. Bimbing kami Tuhan, tolong kami, kasihanilah kami. Kami sangat membutuhkan jamahan Tuhan. Kami sangat membutuhkan kekuatan daripada Tuhan. Memberi kami damai sejahtera, memberi kami kesabaran, memberi kami kekuatan, memberi kami jalan keluar atas masalah-masalah yang kami hadapi. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Engkau Tuhan yang sudah menyelesaikan masalah dosa kami yang tidak mampu kami atasi. Oleh sebab itu, tolong kami supaya kami percaya, masalah kami di dunia ini pun, Tuhan sanggup untuk menyelesaikannya. Tuhan tolong kami, ampuni kami, berkatilah kami, dan biarlah tiap-tiap kami merasakan jamahan Tuhan. Sesungguhnya Engkau Allah yang baik, Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saya serahkan kembali, Mario. Oke. Terima kasih, Kausada. Kita akan masuk ke satu pujian. Sebelum ini dari Priska, ada yang mau diputar kah? Nggak ada, Ray. Langsung aja. Ada orangnya. Selamat malam, selamat bergabung Kak Leo. Kak Leo, Kak Nelly, apa? Kak Nelly. Kak Nelly, ada Kak Nelly, ada Kak Leo. Kak Leo. Selamat malam semua. Halo. Kak Nelly teman saya satu kelas, satu angkatan. Oh iya, Kak Nelly. Kak Leo, selamat bergabung.
Ya, selamat. Kami di sini masih pagi, jam 6 pagi di Los Angeles. Oh, di sana sekarang. Ya, saya dihubungi sama Henry, jadi saya bilang, saya coba kalau pas-pas pagi bisa bangun. Memang lagi persiapan kan hari Minggu sekarang kan di sini. Oh. Jadi saya bilang boleh nggak mau ikut, mau say hi aja dulu. Ya. Gimana Kak, sehat-sehat semua di sana? Baik-baik, kami balik ke Amerika ini karena istri perawatan untuk kesehatannya, tapi puji Tuhan sudah operasi, kankernya sudah diangkat, lalu sekarang lagi siap untuk operasi kedua untuk sambung ususnya. Jadi sekarang ini masih pakai kantong dulu. Oke. Pembuangan. Ya puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan tadi. Memang Tuhan izinkan semuanya untuk kebaikan. Banyak hal yang kita bisa pelajari. Terima kasih banyak untuk doa-doanya. Iya. Oke, ada satu pujian mungkin mau dibawakan, Kak Leo? Oh, itu tadi sudah diminta rekamannya katanya. Oh, Ika. Hendri udah minta rekamannya. Iya. Mari Bapak Operator. Sangat berkesan banget Kak. Puji-pujiannya masih kami ingat semua. Masih lengket. Ya. Kak, boleh dipasang Kak? Bentar ya. Ada sudah sama Hendri ya? Iya. Ya, Kak. Mereka mau nonton, saya putar dulu, Kak. Yang lagu yang mana, Rey? Yang Yesus tetap aja, Kak. Habis itu kita sambung ke lagu itu. Bentar, lagi hang. Teman-teman yang lain kalau mau ngobrol sama Kak Leo bisa loh. Ini pada di mana semua sekarang? Masih di Bontang, Kak. Oh, masih Bontang. Eki. Iya. Gimana, Kak, kabarnya? Baik. Leo di kota apa? Di Los Angeles? Di Los Angeles, di Lomita, Pak. Lomita. Dekat dengan Pak Bob Jokiman ya? Iya. Mungkin sekitar 40 menit perjalanan. Oh iya. Beliau sering kontak sama saya. Oh, gitu. Baik sekali. Iya. Ada anak sekolah minggu saya juga di situ. Fitri. Di mana? Di Los Angeles juga. Fitri dengan suaminya. Baru punya anak satu. Mereka beribadah di gereja mana, Pak? Saya lupa gereja apa namanya itu. Anak sekolah minggu kami dari Bengkulu. Oh, baik sekali. Iya, saya sebenarnya mau ke Los Angeles kemarin bulan Januari, tapi batal gara-gara COVID ini. Iya, semua jadi terhambat sekarang ini. Iya, saya mau studi di itu, di ITS. Oh, ITS ya. Iya. Saya mau ajak Eki studi di sana. Boleh. Kak Usada di Bontang dulu aja, aku yang ke sana deh. Oke, tukar ke Bontang ya. Kak Leo, tukeran Kak Leo. Iya. Bisa kah? Kedengeran nggak? Nggak ada. Tar. Kayaknya agak berat, Ika, kalau misalnya mau bikin itu kita kayaknya harus off screen gitu supaya bisa terputar. Kalau pengalaman putar media ya. Ada yang ini yang belum diaktifkan. Apa komputer sound-nya? Nggak ada kah? Ntar belum diputar.
Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Bila kau berikan harta dunia agar ku tinggalkan Yesusku, Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Bila kau katakan padaku, tinggalkan Yesus atau mati, Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Yesus jadi idolaku pada masa mudaku. Ku serahkan seluruh hidupku, masa depanku padanya. Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Iya, satu lagu pujian. Luar biasa. Riz, mukamu hitam itu nah. Coba cari yang terang-terang dulu. Nggak ada, lampunya nggak bagus ini. Kak Leo ada satu lagu lagi ya, Mazmur ya. Tuhan itu baik dan benar. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu Dia menunjuk jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang yang rendah hati. Ia membimbing menurut hukum. Ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia. Segala jalan Tuhan adalah kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya, yang berpegang pada peringatannya. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia. Segala jalan Tuhan adalah kebenaran. Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya, yang berpegang pada peringatannya, yang berpegang pada peringatannya. Terima kasih pujiannya, Kak Leo. Itu lagu lama banget ya, 97 ya? Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih Kak, lagunya jadi berkat buat kita banget. Sampai hari ini masih ingat semua. Saya waktu dikirimin foto reuninya, saya coba perhatikan, lihat agak susah untuk bisa membayangkan wajah-wajahnya sekarang kayak gimana.
Itu sebabnya setelah lihat wajah-wajah di Zoom ini baru sadar bahwa memang kita tidak kekal, kita berubah. Face-nya semua sudah lain. Makin ganteng gak, Kak? Makin ganteng. Tambah berhikmat. Amin. Iya. Oh, kencang kali anak disco. Oh iya dong, Lir. Ini disapa sama Tuhan, Lir. Halo Kak Nelly. Halo juga. Halo Kak Nelly. Halo Kak Nelly. Hai. Oke. Kami posisi di Jakarta. Oh, Kak Nelly di Jakarta ya sekarang? Iya. Orang Layanan. Jakarta ini, lihat nih. Iya. Anak-anak Jakarta ini. Kami Di di mana, Kak? Depok. Di Oh, di Depok. Gereja Okumene. Di Okumene Pelita Depok, di daerah Kopassus. Iya, perumahan pensiunan Kopassus lah daerah situ. Di Cimanggis. Agak udah deket ke Bogor lah. Tadinya kami di Jakarta Barat, tapi ini pindah lagi di Depok sini. Ya setahun lah baru di sini. Siap. Ya. Berarti nanti kapan-kapan anak-anak Bontang bisa pada ketemu nih yang Jakarta. Boleh, silahkan, welcome. Bung Usada di mana sekarang, Bung? Saya pindah di Kupang sekarang. Sudah lama. Sekarang? Iya, dari lama 12 tahun di Tangerang, sekarang dipindahkan ke Kupang. Sekarang posisi Kupang ya? Dengan Panca tinggalnya. Oh, iya. Okay. Kangen sama Panca tuh. Suaranya khas. Iya. Oke, teman-teman, sebelum kita tutup ibadah kita angkat satu pujian, Yesus tetap milikku. Boleh ya? Ini kita semua mute atau yang nyanyi? Nyanyi lah. Delay, kalau semua nyanyi delay. Atau saja. Itu Ya, grup dong. Kaneli nyanyi dong. Soalnya kalau semua nyanyi delay nanti. Gitu ya. Lagunya ngingat yang lain aja 13 tahun dulu. lalu ya. Mario. Ya. Nanti doa penutupnya Kak Eki ya. Nanti tadi Eki ada catat pokok doa tadi itu. Oke, boleh. Oke, terus boleh, silakan. Sebelum kita doa syafaat, kita nyanyi lagu dari Kak Leo Sumule. Yesus idolaku. Oke. Bila kau tanya padaku apa yang ada di hatiku, Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Bila dunia bergoncang, semua temanku hilang, Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Yesus jadi idolaku pada masa mudaku. Ku serahkan seluruh hidupku, Masa depanku padanya. Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Bila kau tanya padaku apa yang ada di hatiku, Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya.
Bila dunia bergoncang, semua temanku menghilang, Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Yesus jadi idolaku pada masa mudaku. Ku serahkan seluruh hidupku, masa depanku padanya. Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Yesus tetap milikku, Dia milikku selamanya. Thank you, Atus. Oke, kita akan masuk ke dalam doa. Kita tolong Eki. Ya, ini doa kita, doa syafaat gitu ya. Terus ya, nanti biar Kak Usade yang nutup ibadah kita ya. Ya, boleh. Oke, baik. Saudara sekalian, mari kita satukan hati kita berdoa untuk beberapa pergumulan yang tadi teman-teman sudah sharingkan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh Tuhan kumpulkan walaupun lewat media yang ada. Kami bersyukur karena Tuhan terus menunjukkan kasih setiamu dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau begitu baik dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya itu karena kami tahu kami sudah mengalaminya. Dan pada saat ini pun ketika masa pandemi COVID yang ada ini ya Tuhan, kami tetap bersyukur karena Tuhan Engkau terus menunjukkan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Dalam segala hal yang boleh kami sharingkan tadi ya Tuhan mengenai pergumulan kami masing-masing di tempat kami masing-masing Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada teman-teman yang bergumul dalam pekerjaan mereka di tengah pandemi ini. Tuhan, ada teman-teman juga yang mengalami PHK, ada teman-teman yang harus juga mengupayakan bisnis secara kreatif Tuhan. Ada juga mungkin yang masih harus menunggu akan kondisi yang serba tidak menentu ini. Ya Tuhan, kami terus berdoa dan kami berpengharapan kepada Engkau. Kami percaya ya Tuhan, Engkau terus akan memegang kami. Dan Engkau akan menolong kami dalam segala hal yang kami alami pada saat ini. Ya Tuhan, Engkau pimpinlah kami, berikan kami hikmat, kemampuan, juga sukacita bahkan untuk bisa melewati masa-masa yang ada. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami yang lain. Ada teman-teman yang dalam profesinya harus mengalami tantangan yang berat berkaitan dengan pekerjaan mereka yang harus bertemu dengan banyak orang. Tuhan berikan mereka kesabaran. Tuhan pimpin juga teman-teman yang dalam masa-masa harus membesarkan buah hati mereka, harus bersama dengan keluarga masing-masing di rumah mereka masing-masing, ada yang menjalankan parenting mereka ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati dan menolong teman-teman ini supaya mereka bisa menjalankan fungsi dengan baik. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau berikan untuk anak-anak kami juga bisa belajar dengan baik walaupun dalam kondisi harus belajar di rumah. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan Engkau kiranya menolong kami, memberikan hikmat dan kemampuan untuk bisa mengerjakan tugas kami sebagai orang tua di tengah keluarga dan menghidupi juga keluarga kami dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk teman-teman kami yang menantikan pasangan hidup. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati, menolong sehingga kiranya Tuhan hantarkan yang terbaik untuk teman kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa khususnya untuk teman kami Ferdinand yang akan bulan Desember akan masuk dalam pernikahan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong, memimpin segala yang direncanakan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan juga bersyukur untuk malam hari ini kedatangan kebersamaan kami bersama dengan kakak-kakak kami. Ada Kak Nelly, kami terus berdoa bersama dengan Bang Roma. Tuhan berkati Kak Nelly dan Bang Roma dalam pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan pimpin supaya sungguh-sungguh semakin Tuhan pakai mereka untuk melayani dengan lebih baik lagi, dengan lebih dahsyat lagi, bisa memenangkan
banyak jiwa dan bisa memberkati banyak orang. Begitu juga dengan Kak Usada, Tuhan memberkati dia bersama dengan keluarga, Tuhan tolong dalam pelayanannya, dan juga segala hal yang menjadi kerinduan dia ke depan, Tuhan Engkau yang menolong, studi yang masih harus ditunda, kami terus berdoa supaya Tuhan Engkau yang kiranya memberikan kesabaran, memberikan juga hati, dan sementara dalam masa penantian ini Tuhan nolong dia, Kak Usada bisa terus menjadi alat Tuhan di tengah pelayanannya. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa untuk Kak Leo, kami bersyukur karena Tuhan terus memberkati dia bersama dengan keluarga, istri Kak Leo yang pada saat ini harus perawatan. Kami bersyukur untuk semua operasi yang sudah berjalan, dan pada saat ini Tuhan Engkau sendiri yang tahu kondisi yang ada, tapi kami tetap percaya Tuhan akan memberkati, Tuhan juga akan memberikan kesembuhan yang sempurna bagi istri Kak Leo. Terima kasih Bapak, kami serahkan pelayanan Kak Leo di sana, Tuhan pimpin bersama dengan anak-anak semua, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami sekali lagi bersyukur ya Tuhan untuk setiap kami yang hadir pada malam hari ini. Segala pergumulan yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu, segala hal yang mungkin menjadi kerinduan kami, Tuhan Engkau yang kiranya menjadi jawaban bagi segala hal ini. Tuhan, sementara itu kami menunggu jawaban doa yang Engkau pasti sediakan bagi kami. Tuhan, berikan kami iman dan kemampuan untuk kami bisa terus bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, dan kami sekali lagi bersyukur untuk kasih setiamu. Kami menyerahkan doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan ke... Thank you, Iki. Kak Usada boleh langsung ditutup sama doa? Baik, mari kita tutup seluruh ibadah kita. Sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memanggil kami dalam satu persekutuan. Kami terikat bukan karena kami sama-sama dari Bontang, dari tempat yang sama, tapi kami diikat oleh karena kesatuan roh. Terima kasih kami sudah diselamatkan, dan terima kasih Tuhan menolong kami saling menopang satu dengan yang lain. Di malam hari ini kami akan berpisah satu dengan yang lain dan akan beristirahat. Hamba berdoa memberkati semua kami yang hadir pada malam hari ini. Biarlah berkat anugerah kasih sayang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus kiranya akan beserta dengan saudara-saudara sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih semua teman-teman. Sehat-sehat semuanya. Sehat. Ibadahnya udah selesai. Anak disko ibadah, doanya sudah selesai. Ya, amin. Kalau mau langsung masih mau fellowship boleh. Kita masih mau ngobrol-ngobrol, ibadahnya sudah. Oke. Mau nanya aja, ini ibadah bakal rutin nggak? Nah, gimana dah tuh? Priska? Ya, kalau sudah kumpul harusnya ya dibuat rutin lah ya. Iya, buat rutin aja. Kak Leo mau nanya dong. Hah? Silakan, Kak Leo silakan. mau nanya Kak Leo. Kak Leo nggak ada lagu lain. Oh. Kak, saya loh Kak yang ngambil dari CD Kakak waktu itu, Kak. Oh, Itu Kak yang foto WL itu lah. Oh, gitu. Yang mana ya? Sudah lupa tuh. Ya udah lupa, bagus deh Kak. Nggak apa-apa, Kak. Saya masih ingat. Malunya sampai seumur hidup, Kak. Ya, Kak Leo nggak ada lagu lain, Kak. Ditunggu lagu-lagunya. Boleh, Kak Leo? Ya, siap-siap ke gereja nih. Oke, Kak. Sehat-sehat. Ya, Kak. Salam buat keluarga, Sehat, Kak. Kak. Salam buat keluarga. Saya mau foto screen boleh? Boleh, boleh. Ganteng, 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 ganteng. Ya, Lia. Iya, Lia. Iya, Lia. Lensa. Nah. Ada Abang Nando.
Nando, halo. Ada Nando. Nando, halo. Oke. 1, 2, 3. Nanti saya kirim sama Hendrik. Iya, Kak. Ya. Thank you, Kak Leo. Good luck. Thank you, Kak Leo. Ya, makasih Kak Leo. Salam buat kakak. Selamat datang, Abang Nando. Abang Nando nggak sanggup langsung keluar. Izin tinggal dulu ya. Ada tetangga aku. Ada Kak Usada, selamat istirahat. Makasih Kak Usada. Kak Usada. Terima kasih ya. Kak Usada, makasih. Nah, waktu bebas sudah. Gaya bebas, Bino. Masih ada Kak Nelly loh. Masih ada Kak Nelly. Santai aja. Gak masalah. Kak Nelly ini kakaknya kakak Nesor kan? Iya betul. Nesor di mana sekarang Kak? Nesor di Balikpapan. Iya. Di Balikpapan. Oh, oke. Iya. Jakarta kapan reunian Jakarta, no? Bino. Tanya Rey sama Atus. Siapa yang di Jakarta ya? Jakarta. Kenapa? Aku lagi di Bengkulu, Oh, di Bengkulu. Bontang yang di Bontang. Aku Lensa, Hesti, Yang di Bontang. Yang di Jakarta siapa aja ya? Ada Hesti, Nando. Ada Abang Nando. Panca. Anca, Atus, Ferdinand, Mario. Banyak. Kirain di Bontang. Lensa juga tuh, Lensa. Hah? Lensa juga tuh. Nando juga, Nando Jakarta. Lisbon. Apa sih? Aku bilang Nando Jakarta. Betul kan? Kalem. Itu bukan anak disco. Tak ketawa aja kau, nggak ada suara kau. Ya happy terus. Anak disco, aku nggak bisa bikin videonya ya. Aku baru pulang dari tempatnya Atus tadi. Udah capek sekali kami. Gosip, kami bergosip. Halo Lia di mana Lia sekarang? 97 bergosip. Di Bandung. 97 bergosip. Di Bandung. Kakak Frans tuh di mana sih sekarang? Kakak Frans di Jakarta. Di Cakung, Kakak Frans. Elta mau pamit? Udah Elta. Bye Elta. Tuh kan. Kemarin apa Elta? Ya ampun. Sultan Frans. Mesti Gak dicek. kedengeran, di mute. Elta di mute. Jangan di mute. Mute. Aku pamit ya, masih banyak kerjaan. Duluan ya. Bertugas ya. Bertugas. Duluan ya. Dadah. Disuntik dulu anak disco disuntik. Jarumnya pakai jarum. Jarum HP. Jus belum pulang. Jus dong belum pulang Ellen. Jus belum pulang. Jus dong belum pulang. Orang Jus dong dari tadi kebaktian kok. Kaos Kindo. Enggak ada. Jus dong tadi ikut kebaktian sama kami. Ada di sebelah Ellen tuh Jus dong. Enggak mau gua. Oh iya. Jadi lagi gibah. Ih, kok pamit sih kau? Aku baru masuk ini. Ih, nggak sopan betul. Udah waktunya tidur. Mana Bontang memang. Mau disiram ya Ellen. Masih capek ini. Ya, dan Bukan ada disco. Jaga ini. Jangan hari Minggu. Apa? Kalau bisa jangan hari Minggu request. Ibu penatua ya, ada doa bersama ya. Betul ya. Kalau Boleh, bisa, boleh. kalau enggak ya Jadi nggak apa-apa dipikirkan. jalan-jalan. Oke, thank you. Bye. Bye. Dia yang belum kirim disco. video, yang belum kirim video siapa? Abang Nando. Gua nggak usah. Do kirim Lando. Gua nggak pinter Dia belum. Kalau kakak Frans on the way katanya. On the way kemana? Ini mau bikin gereja sebenarnya ya?
Mulutnya. Hei, kamu. Kawan kan? Bikin gereja mulutnya, ya ampun. Kau mau bikin namanya gereja anak bontang gitu kan? Jadi PKT, Perkantas, Sidatra, Regomasi, kau satukan semua kan? Banyak anak disco. Tahu memang. Pimpinan anak disco. Aku tahu ini Lisbon rencana pasti dari sini ngumpulin mantan-mantan fansnya dia. Tahu aku ini rencana. Kebaca ini. Dia malah gibah. Dasar malaikat maut. Aku terlambat masuk sih, tadi kalau nggak tadi kan kacaukan semua acara ya. Nggak jadi. Lisbon. Kau tak berubah sama sekali, Lisbon. Gampang kali aku ingat muka kau. Gampang banget ya? Iya. Terima kasih Kakak Franz. Aku juga nggak pernah lupa dengan Kakak Franz. Atus aku agak ingat-ingat lupa dengan wajahmu. Apalagi dengan kumis itu ya, kumis lele itu ya. Kumisnya itu. Sangar betul. Benar kalah. Dia itu pemain penggantinya Wendy Cagur. Nah itu. Wendy Cagur kalah kumisnya dia itu. tampil ganti. Orang tua tuh, anggur orang tua kalah kumisnya. Anggur ini ya, Amer. Adanya anggur biru, Kak. Anggur biru. Kalau tetangga aku di atas nih semakin gagah dia. Makin itu ya, makin licin. Makin licin ya. Cahaya-cahaya bertebaran. Christian, gimana kabar kamu, Dek? Baik, Kak. Lagi di Bengkulu aku, Kak. Bengkulu ya. Benny, sehat Isya? Om saya lagi Om saya di tanker lagi terdiam di Afrika sana tuh. Sepupu saya lagi terdampar juga di Dubai itu. Kapal nggak bisa ngerapat, nggak ada negara beli minyak, tidak ada negara ekspor dan impor minyak. Katanya mau buat konten motivator on the street. Siapa? Coba deh. Bobby sama Putra. Mereka buat sinetron apa gitu, saya lupa. Mereka mau buat konten saya di motivator on the street. Saya pikir kalau bisa kerja sama Mario ya lebih bagus kita kerja sama daripada orang lain. Dapat order, Mar. Order tuh. Mario supplier artis. Ketemu. Apa Kondo? Ngomong apa lagi Kondo? Mario tuh supplier artis. Hati-hati. Maksudmu? Artis-artis kondang. Mario yang ngatur. Bayaran makanya mahal Mario dapat. Apa mahal? Iya. Kau tuh. Sultan dia, Sultan dia. Jadi Sultan dia, Sultan artis dia sekarang. Boleh tanya yang di Bontang itu siapa sekarang? Itu Benny di Bontang. Siapa? Oh ya Benny di Bontang. Benny itu jaga kandang Bontang. Ya, jaga. Apa gimana Bontang, Ben? Lagi panas ya, Ben ya? Bu Neni sama Pak Adi ya? Nggak kedengeran suaranya. Ben, nggak kedengeran suaranya, Ben. Di Jakarta atau di Kalimantan? Christian di ini? Aku di Jakarta, di Bintaro. Oh, Bintaro. Di mananya? Di apa? Di area apa? Sektor 9. Oh, sektor 9. Oke. Lensa, kau makan terus kau Lensa. Diana, di mana Diana? Aku nggak bisa jauh dari Lisbon. Oh my God. Aduh, Bon. Anak Bandung nggak pernah ketemuan memang jauh-jauh. Biar dekat, biar lengket.
Kita jauh tapi dekat di hati ya, Bon. Yoi dong. Itu lihat dulu. Mana sekarang? Esti. Di mana kamu sekarang, Dek? Di rumah sama Ciputat. Cirende, Ciputat, Pondok Cabe, apa tuh namanya? Warga Ciputat kalian ya? Oke. Iya, jarang ketemu juga mereka ini. Di Bali. Iya, tetanggaan dia. Tapi Lisbon, kau tuh paling tidak berubah, Lisbon. Kalau dicari di antero dunia ini, kau paling cepat ditangkap sudah. Most wanted kamu ya. Gua ngalah Meratus. Kak Eki, aduh muka kakak beradik ini tidak berubah sama Panca ini sama. Panca di mana ya? Di Kupang ya Panca ya? Di Kupang Panca. Wih, padahal saya sering ke Kupang tuh. Saya sudah kelilingi Kupang tuh. Habis Kupang tuh. Oi Sapa, Oi Bobo. Say Bobo. Say Babi. Ke Baun sana. Aduh. Keliling sudah. Coba kau nyanyi bahasa Kupang dulu Panca. Rote. Di Jakarta. Panca di Jakarta. Kamu dibohongin sama Lisbon. Oh. Kamu di bote-bote. Memang bote dia. No, udah lama aku nggak dengar bote loh. Laporin orang Bugis kamu nanti Panca. Ada orang berbas itu. Wih, berbas ujung Berbas ujung. Sampai ujung putar balik ya, Bon. Di khas logat Bontang itu selalu ada kah. Iya, Kak. Belum, Kak. Nah. Bye-bye, Hesti. Oke, aku juga pamit ya. Belum makan nih, lapar nih. Ya. Pamit ya. Lagi pamit. Saya juga pamit ya. Semuanya. Bye semua. Enggak Bandung, apa lagi ya? Sehat-sehat semua yuk. Bang Dinan masih ingat Lia nggak? Masih lah. Ria sama Ferdinand reunian dulu tuh. Tuh. Yang waktu nyanyi anggur biru itu. Anggur biru. Coba suruh reunian dulu tuh Lia sama Ferdinand. Ini ibu-ibunya cantik-cantik masih belum berubah. Terus bapak-bapaknya? Bapak-bapaknya Bapaknya kepalanya kinclong semua. Rambut lagi rata-rata. Tuh, Din. Kita semua ada di grup WhatsApp kan? Ada. Tuh, Ferdinand mau tukaran telepon tuh. Kakak Kris. Sudah selesai ya? Enggak lah. Pamit ya. Pamit, oke. Oke, bye-bye. Dadah Dinana. Bye-bye. Dadah.